Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2, bisnis digital kelas C akan mempresentasikan proyek kami mengenai analisis sentimen ulasan produk Blibli. Nah, dalam era digital saat ini, memahami sentimen pelanggan dari ulasan produk sangatlah penting bagi bisnis untuk meningkatkan kualitas dan strategi pemasaran. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat secara otomatis memprediksi sentimen positif atau negatif dari teks ulasan produk Blibli. Kami menggunakan algoritma naive Bayes, salah satu metode dalam klasifikasi teks. Nah, di sini dijelaskan juga langkah-langkah analisis datasetnya seperti apa. Lalu dataset yang kami gunakan berisi ulasan produk dan rating yang diberikan pengguna di platform Blibli. Analisis sentimen ini memungkinkan bisnis untuk dengan cepat mendapatkan insight dari ribuan bahkan jutaan ulasan tanpa harus membacanya satu persatu. Ini membantu dalam identifikasi produk, masalah produk, memahami kepuasan pelanggan, dan mengukur efektivitas kampanye. Langkah-langkah dalam proyek ini mencakup persiapan pembangunan model dan evaluasi lainnya. Struktur notebook ini mencerminkan juga alur kerja standar dalam proyek machine learning untuk analisa teks. Bagian pertama yang krusial adalah data pre-processing. Teks dari ulasan pengguna seringkali tidak terstruktur dan mengandung kebisingan, noise, seperti tanda baca, angka, atau kata-kata yang tidak relevan. Untuk mempersiapkan teks agar dapat diproses oleh model, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, case folding. Kami mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Ini penting agar kata yang sama, misalnya bagus dengan B kapital dan bagus B yang huruf awalnya kecil dianggap satu entitas oleh model. Kemudian yang kedua adalah removal of punctuation and digits. Tanda baca seperti koma, titik, dan angka biasanya tidak membawa informasi sentimen yang signifikan. Jadi, kami menghapusnya. Kami menggunakan ekspresi reguler untuk melakukan ini. Dan yang terakhir adalah stop word removal. Ini adalah langkah penting dalam analisis teks. Stop words adalah kata-kata yang sangat umum, misalnya yang, dan, di, untuk, dan cenderung muncul di hampir semua dokumen tanpa memandang sentimen. Mereka tidak membantu model membedakan antara sentimen positif dan negatif. Kami menggunakan daftar stop word standar untuk bahasa Inggris dan Indonesia dari Pustaka NLPK dan menghapus kata-kata tersebut dari setiap ulasan. Hasil dari pre-processing ini adalah teks ulasan yang lebih bersih dan fokus pada kata-kata kunci yang likely membawa informasi sentimen. Oke, selanjutnya kami membuat label sentimen berdasarkan kolom rating atau skor. Dalam dataset kami itu rating berkisar dari 1 hingga 5. Kami mengklasifikasikannya. Yang pertama adalah ulasan dengan rating 4 dan 5 sebagai sentimen positif. Yang kedua, ulasan dengan rating 1 dan 2 sebagai sentimen negatif. Ulasan dengan rating 3 kami anggap itu sebagai netral dan kami keluarkan dari analisis untuk menyederhanakan masalah menjadi klasifikasi biner, positif versus negatif. Setelah data memiliki label sentimen, kami melakukan data splitting. Ini adalah praktik standar ya dalam machine learning untuk menghindari overfitting, dan kami membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama adalah training set 80% yang digunakan untuk melatih model, dan model akan belajar pola dari data ini. Yang kedua itu adalah testing set, 20%-nya digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih, dan model belum pernah melihat data ini sebelumnya, sehingga ini bisa memberikan perkiraan yang objektif tentang seberapa baik model akan bekerja pada data baru di real life-nya. Dan kami menggunakan train test split itu dari Sclam untuk melakukan ini. Penjelasan vektorisasi teks TF IDF dan pelatihan model naive Bayes. Nah, model machine learning memerlukan input dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, teks yang sudah bersih perlu diubah menjadi vektor angka. Kami menggunakan teknik TF-IDF, term frequency, inverse document frequency. Term frequency ini adalah TF mengukur beberapa sering sebuah kata itu muncul dalam sebuah dokumen. Nah, inverse document frequency ini adalah mengukur seberapa unik atau langkah sebuah kata di seluruh koleksi dokumen. Kata-kata yang muncul di banyak dokumen akan memiliki IDF rendah. Nah, sedangkan kata-kata yang hanya muncul di sedikit dokumen akan memiliki IDF tinggi. Skor TF IDF adalah hasil perkalian TF dan IDF itu tersendiri. Nah, ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen, tetapi jarang muncul di dokumen lain.
menjadikannya kata yang baik untuk membedakan dokumen. TF-IDF Vectorizer dari Sklearn melakukan proses ini untuk seluruh data set teks kita. Menghasilkan matriks di mana setiap baris mempresentasikan sebuah ulasan dan setiap kolom mempresentasikan sebuah kata unik dengan nilai selnya adalah skor TF-IDF. Kolom mempresentasikan sebuah kata unik dengan nilai selnya adalah skor TF-IDF. Matriks TF-IDF ini menjadi input untuk model naive Bayes, khususnya multinational NB. Naive Bayes adalah algoritma probabilitas yang berdasarkan teorema Bayes. Nah, disebut naif karena mengasumsikan bahwa fitur atau kata-kata itu bersifat independen satu sama lain. Meskipun dalam teks ini tidak sepenuhnya benar ya. Model ini menghitung probabilitas sebuah dokumen termasuk ke dalam teks sentimen tertentu, kayak positif atau negatifnya. Berdasarkan probabilitas kemunculan kata-kata di dalamnya, multinominal NB ini cocok untuk fitur yang mempresentasikan hitungan. Nah, contohnya itu seperti frekuensi kata atau TF-IDF itu. Oke, berikutnya adalah langkah terakhir, yaitu evaluasi model. Kami menggunakan data testing yang belum pernah dilihat oleh model-model sebelumnya. Pertama, kami mendapatkan prediksi sentimen dari model untuk data testing. Kemudian, kami membandingkan prediksi ini dengan label sentimen aktual dari data testing. Kami melaporkan akurasi model, yaitu prediksi yang benar dan dari total prediksi. Nilai akurasi kami adalah 88,97%. Selain akurasi, kami juga menyajikan classification report. Laporan ini memberikan metrik yang lebih rinci untuk setiap kelas, yaitu positif dan negatif. Dan precision, dari semua ulasan yang diprediksi positif atau negatif, berapa persen sebenarnya positif atau negatif. Recall, dari semua ulasan tersebut, berapa persen yang berhasil diprediksi oleh model. Dan terakhir adalah F1 score, yaitu adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dari laporan ini, kami bisa melihat bahwa model kami memiliki recall yang tinggi untuk kelas positif, yaitu artinya model bagus dalam menangkap ulasan positif. Tetapi, recall yang lebih rendah untuk kelas negatif, atau model kurang bagus dalam menangkap ulasan negatif. Ini menunjukkan bahwa ada area untuk peningkatan, mungkin dengan mencoba teknik lain atau tuning parameter. Terakhir, kami menyimpan hasil kami menggabungkan ulasan asli dari data testing sentimen aktualnya dan sentimen yang diprediksi oleh model ke dalam satu data frame dan menyimpannya sebagai file CSV di Google Drive. Kami juga menyimpan objek model naive Bayes yang sudah dilatih dengan nama naive Bayes model PKL menggunakan pustaka Joblib. Penyimpanan ini penting agar model yang sudah dilatih dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang dan hasil prediksi dapat dianalisis lebih lanjut.